Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bisa bertemu hari ini. Hari ini tentunya adalah hari yang bisa dikatakan juga hari duka, yang bagaimana kami dari Mutiara Risalah mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Pak Haji Ede. Allah yarham, semoga Allah menerima amal dan Islamnya. Dan atas itu pula tema di majelis kita tentang bagaimana malaikat membawa ruh ke langit. Sebuah hadis dari Bara' bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Saat itu liang lahat sedang dibuat. Maka Rasulullah duduk, dan kami pun ikut duduk di sekeliling beliau dengan hikmat. Seakan-akan di kepala kami ada burung yang bertengger. Beliau memegang sebatang kayu pendek, dan beliau menusukkan kayu itu ke tanah. Beliau mengangkat wajah dan bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 3 kali ya. Nabi bersabda demikian. Ada sebuah hadis, beliau lantas bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuhi ka'anna wujuhahumus syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar summa yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsu at-thayyibatu ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Sesungguhnya manakala seorang mukmin sedang berada pada detik-detik yang terakhir kehidupannya di dunia dan akan memasuki gerbang kehidupan di akhirat, para malaikat yang berseri-seri wajahnya bagaikan terang sinarnya matahari turun kepadanya dari langit. Mereka membawa kain kafan yang halus dan minyak yang wangi dari surga. Kemudian duduk di sekeliling
orang mukmin itu sejauh mata memandang. Setelah itu malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Ini jiwa orang yang mukmin yang mengaplikasikan keimanannya, yang mengamalkan keimanannya. Bagaimana di detik-detik terakhirnya ya, diberikan kabar gembira ya. Dan kabar gembira itu bagaimana di antaranya kain kafannya ya, halus dan minyaknya wangi dari surga, insyaallah. Setelah itu malaikat maut juga berkata ya, hingga ia keluar menuju ampunan Allah dan ridhonya. Hadis yang lain mengatakan, ini agak panjang ya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqai fayakhudhuha faida akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarafata ainin. Maka nyawa orang mukmin itu keluar dengan mengalir lembut bagaikan aliran tetesan air dari mulut geriba. Malaikat maut itu segera menyambut nyawanya. Namun belum sekejap mata nyawa itu berada di tangannya. Para malaikat yang berseri-seri wajahnya mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dari surga ya. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dalikal kafani wa fi dalika al-hanuti wa yakhruju minha ka'atiyabi nafhati miskin wajadat ala wajhil ard, dan meminyakinya dengan minyak wangi dari surga sehingga darinya keluar bau semerbak wangi yang melebihi seluruh minyak wangi yang pernah ada di muka bumi. Qala fayas aduna biha fala yamurruna yakni biha ala malain minal malaikati illa qalu ma hada ar-ruhu at-thayyib. Para malaikat itu membawa nyawanya ke langit dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat pun, mereka bertanya, nyawa siapakah yang baik ini? Insyaallah. Fayaqulun fulanu ibnu fulanin. Para malaikat membawanya dan menjawab, nyawa fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihil lati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya, dengan menyebutkan nama panggilannya yang terbaik kala masih hidup di dunia. Mereka terus membawanya hingga sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta
yantaha bihi ila sama is sabiah. Mereka terus membawanya hingga ke langit dunia. Mereka meminta dibukakan pintu langit dunia. Pintu langit dunia pun dibukakan, dan para malaikat setiap langit ikut mengantarkan nyawa orang mukmin itu hingga sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, uktubu kitaba abdi fi illiyina wa aiduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Surat Toha ya. Allah firman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Iliyin dan kembalikanlah ia ke bumi, karena dari tanahlah aku menciptakannya. Kepadanya pula ia dikembalikan, dan darinya pula kelak ia akan dibangkitkan. Masya Allah. Ini menjelaskan bagaimana orang yang mukmin, bagaimana proses pencabutan nyawanya, keluar nyawanya itu bagaikan tetesan air dari mulut geriba. Dan malaikat maut itu segera mencabut nyawanya, tapi belum sekejap mata, ya, nyawanya di tangannya. Para malaikat itu berseri-seri, yang berseri-seri segera mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan surga, diminyaki ya, tuh. Dan minyak dari surga juga ya, Masya Allah. Sehingga kan wangi. Itu ditanyakan, nyawa siapa yang baik nih? Jawab Fulan bin Fulan. Disebutkan nama yang terbaiknya. Jadi kita harus bangga dengan nama kita yang terbaik ya. Dan kita harus memanggilnya dengan nama yang baik juga gitu ya. Zaman sekarang itu ada nama-nama yang kurang baik ya. Nama borokok nah benyet deh, dedemit gitu ya. Aduh, nama-nama yang tidak baik gitu ya gitu. Panggillah dengan nama-nama yang terbaik. Mereka terus membawanya sampai ke langit dunia ya. Dibukakan pintu langit di dunia. Pintu langit di dunia pun dibuka. Para malaikat terus mengantar nyawa orang itu sampai ke langit 7. Ditulis amalnya itu di Iliyin dan dikembalikan ke bumi. Nah, maka kita harus sadar kita itu dari tanah ya. Dan kembali akan jadi juga tanah. Ya. Tanah pula akan dikembalikan. Dan nanti juga kita akan dibangkitkan ya. Nah, kemudian prosesnya itu nantinya nyawanya kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ini panjang lagi nih. Nah, gimana kalau orang kafir? Adapun seorang hamba yang kafir, manakala ia sedang berada pada detik-detik terakhir kehidupannya di dunia dan akan memasuki gerbang kehidupan akhirat, maka para malaikat hitam, serem nih. Para malaikat hitam legam wajahnya turun kepadanya dari langit dengan membawa kain tenun yang kasar. Mereka kemudian duduk di sekeliling orang kafir itu sejauh mata memandang. Setelah itu malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang keji, keluarlah menuju kebencian Allah dan murkanya." Nyawanya lalu dipisah-pisahkan dan cerai berai dari badannya dan dicabut dengan keras.
bagaikan besi tusukan sate ya, dicabut dari kain bulu yang masih basah. Malaikat maut segera menyambut nyawanya, namun belum sekejap mata. Nyawa itu berada di tangannya. Para malaikat yang legam wajahnya itu segera mengambilnya dan meletakkannya di atas kain tenun yang kasar, sehingga darinya keluar bau busuk yang melebihi seluruh bau busuk bangkai yang ada di muka bumi. Para malaikat itu membawa nyawanya ke langit, dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat pun, melainkan mereka bertanya, nyawa siapa ini yang sangat keji ini? Para malaikat membawanya dan menjawab, nyawa Fulan bin Fulan, dan menyebutkan nama panggilannya yang terburuk dikala dia masih hidup di dunia. Mereka terus membawanya hingga sampai ke langit dunia. Mereka meminta dibukakan pintu langit dunia, namun pintu langit dunia tidak dibukakan untuknya. Maka Rasulullah kemudian membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Surah apa? Al-A'raf ya, ayat 40. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuki surga sehingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil. Allah firman, tulislah buku catatan amalnya di Sijjin, pada lapisan bumi yang terendah. Kemudian nyawanya dilemparkan dengan keras. Rasulullah baca ayat, wa may yusrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makani sahiq. Dan barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seakan-akan jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Nyawanya kemudian dikembalikan kepada jasadnya, lalu datanglah dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Lihat lagi nih ya, dua hadis lagi. Dalam hadis sahih yang lain juga dijelaskan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, al-mayyitu tahadduruhul malaikah. Orang yang mengalami detik-detik kematian itu didatangi oleh para malaikat. Faida kana rajulu solihan, jika orang yang meninggal itu adalah orang yang solih, qalu ukhruji ayatuhan nafsu at-thayyibatu kanat fil jasadi at-thayyib. Para malaikat akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada pada jasad yang baik. Ukhruji hamidatan wa basyiri biruhin waraihanin warabbin ghairi qadbana fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruja summa yuraju biha ila samai fayuftahuha. Keluarlah dalam keadaan terpuji menuju rahmat sama bak wangi dan Rabb yang tidak murka. Para malaikat terus menerus mengucapkan berita gembira ini sehingga akhirnya nyawa orang mukmin itu keluar dari jasadnya dan dibawa ke langit. Ya. Mereka meminta dibukakan pintu langit. Maka penjaga pintu langit bertanya, fayuqalu man hada, nyawa siapakah yang baik ini?
fayaquluna fulanun fayuqalu marhaban bin nafsi at-thayyibah kanat fil jasadi at-thayyibid quli hamilatan wa bisyri iruhin raihanin wa rabbin ghairi ghadbana fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta yantaha biha ila sama'il lati fi haullahu azza wajalla. Para malaikat membawanya menjawab nyawa fulan, maka penjaganya menjawab selamat datang wahai jiwa yang baik yang berada pada jasad yang baik, masuklah dalam keadaan terpuji menuju rahmat sembah wangi dan Rabb yang tidak murka. Demikianlah ia senantiasa mendapatkan sambutan gembira sampai akhirnya dia dibawa menuju langit terakhir di mana Allah berada. Nah itu ya, dibawa ya, Masya Allah, dengan berita gembira ya, sampai ke langit terakhir di mana Allah berada. Ini berita-berita gembira yang luar biasa ya, buat orang yang salih ya. Adapun kalau yang meninggal itu adalah orang yang berbuat keburukan, wa idza kana rajulu as-su'u qala ukhruji ayatuhan nafsu al-khabisatu kanat fil jasadi al-khabisi ukhruji damimatan wa bisyiri bihamimin wa ghassakin wa akhara min syaklihi azwaj. Adapun jika orang yang meninggal itu adalah orang yang buat banyak keburukan, malaikat maut berkata, keluarlah wahai jiwa yang keji yang berada pada jasad yang keji, keluarlah dalam keadaan yang tercela, gembiralah dengan siksaan air yang mendidih, nanah yang busuk dan siksaan-siksaan yang sejenis dengannya. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruju summa yu'raju biha ila samai fala yuftahu laha. Para malaikat terus-menerus mengucapkan berita siksa ini sehingga akhirnya nyawa orang mukmin itu keluar dari jasadnya. Ini orang mukmin dikatakan ya. Ya. Tapi yang buat banyak keburukan. Dan dibawa ke langit ya dia itu, namun pintu langit tidak dibukakan untuknya. Malaikat penjaga pintu langit berkata, fayuqalu man hada, siapakah nyawa yang sangat jini? Fayuqalu fulan, fayuqalu la marhaban bin nafsil khabisati kanat fil jasadi al khabisi irji'i namimatan fa inha la tuftahu laki la tuftahu laki abwabus samai fayurasalu biha minas samai summa tasiru ilal qabri. Para malaikat yang membawanya menjawab nyawa fulan, maka penjaga menjawab tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada ucapan selamat datang bagi jiwa yang keji yang berada di jasad yang keji. Kembalilah dalam keadaan yang tercela, karena sungguhnya pintu-pintu langit tidak dibukakan untukmu. Nyawanya kemudian dikirim kembali dari langit dan ditempatkan di kuburnya. Ini riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Al-Albani ya, dalam Sahih Al-Jami As-Shaghir, dalam juga Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini menjelaskan luar biasanya ya, bagaimana orang yang berbuat banyak keburukan disindir dengan berita gembira, tapi gembiranya itu sebenarnya adalah kejelekan ya. Tapi disindir dengan berita gembira. Nah, berita-berita yang kita saksikan tadi bagaimana luar biasanya, sampai bagaimana orang yang keji ini ya tidak dibukakan padanya pintu langit, dilemparkan dengan keras ya,
menuju ke kuburnya. Waliyazubillah. Itulah bagaimana proses pencabutan nyawa. Bagaimana pula malaikat membawa ruh itu ke langit. Ya. Karena itu hendaklah kita konsisten keimanan kita. Semoga Allah menganugerahkan konsistensi, ya, keistiqomahan dalam keimanan hingga kita tentunya husnul khotimah dan pula bisa mendapatkan berita-berita yang gembira dengan kebahagiaan ketika dicabut nyawanya. Nah, itu paling yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, dan juga sekali lagi tentunya semoga ada yang diterima iman dan Islamnya, dan juga diterima amal solihnya, dan juga keluarga yang tinggalkan semoga Allah berikan kesabarannya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.